team is banning. Oke, tapi kali ini kita langsung lihat udah ada Aldos diamankan bersama dengan Yepeling dan juga Hayabusa. Template ban yang dilakukan terhadap Onyx Esports dan Onyx Esports masih membutuhkan global presence. Your team is Karena banning. bisa kita lihat ternyata kali ini Lancelot yang sudah diamankan tidak terhadap Esmeralda tapi terhadap Lancelot pembawa. Respect terhadap Lancelot, tapi akan membuka suatu pertanyaan baru lagi karena RRQ pastinya mereka bisa dapetin kesempatan untuk menggunakan Esmeralda sebagai first and second pick mereka nanti ya. Karena rata-rata kalau kita tahu Pakito sering kali menjadi first pick Your dan team is picking. ya ini seharusnya masih untuk Pakito sendiri. Sedangkan Esmeralda akan menjadi kunci utama untuk RRQ di tangan Sinkah nanti. Pakuito, Esmeralda terbuka bersama dengan Jauhead dan juga Matilda. Kali ini dari tim RRQ terserah mau mengarah ke mana, template gameplaynya sudah berbeda. Karena mungkin data-data sebelumnya kali ini bisa saja dipakai kembali, bisa saja tidak, bukan? Yes, nggak hanya player aja yang harus tetap semangat, kita juga para caster dan analis harus tetap semangat. Bro, masih semangat? Masih semangat? Lemes sekali ya bro. Lihat muka gue, semangat banget. Gila. Oh masih semangat? Masih dong. Masih dong. Baru jam berapa? Baru jam berapa? Benar. Masih Biasanya pagi. jam segini sudah mulai bernyanyi om gua. Tapi itu dia Uranus kembali menjadi kunci bersama dengan Matilda ternyata. Tapi kalau gue ngeliat Uranus di sini, apakah Esmeralda bisa melawan Uranus? Karena ini terbuka banget untuk bisa diamankan oleh Onyx. Cuman pastinya dari Onyx berpikir, ini pancingan bukan? Pancingan untuk hero yang bakal dipick ya. Ya, karena Uranus ya bisa menjadi lawan untuk Esmeralda. Plus Matilda juga masih kasih shield bisa dimakan oleh Esmeralda sendiri. Ya, Esmeralda menurutku adalah salah satu solid pick juga bersama dengan Parsha. Selina keluar. Selina keluar. Ini momen cepat. Nathan. Selina Nathan. Oke. Berbeda dari pion-pion di papan catur sebelum-sebelumnya. Ini gue gak tahu sih, ini lebih entah ini adalah draft atau ya strategi rahasia, senjata rahasia dari Onyx. Atau justru ini malah gambling. Yang kita nggak tahu resikonya bakal kayak gimana. Dari hero-hero yang sudah mungkin lebih nyaman dipakai sama playernya di game-game sebelumnya. Kayak nggak beda jauh kan dari tadi. Ini kayaknya gameplaynya, roamernya akan di tangan seorang Selena. Dia bakal ambil Parsha, kemungkinan besar. Atau... Karena ini, Nah, Your lihat. team is Wah, ini serem banning. sih. Ada Karina juga yang bisa dimakan oleh Selena. Selena bisa makan Karina. Kalau dia nggak dapat Parsha di ban, bisa jadi Kaja. Tapi kalau misalnya... Siapa yang ambil aja? Drian. Rian. Iya, Jadi Romer Selena. roamer Selena. Kajanya damage. Kaja damage untuk seorang Karina. Kalau Parsanya nggak di-ban, tapi Your Cecilian team is telah banning. diamankan, mereka ternyata nggak bisa menembus ke arah belakang. Agak sayang nggak sih? Kayak terlalu banyak single target gitu? Om? Iya, itu dia problemnya. Butuh Kayak butuh AOE-nya atau... butuh sisi ya, butuh Iya. sisi area ya. Sisi area mungkin bisa saja. Ketika dengan template seperti ini, berarti sisi sampingnya ya, yang bisa kita bilang harus memberikan, ini yang dikuatin nih. iya dikuatin Yang buat dari sisi AOE-nya. sampingnya. Ya, ada beberapa sih sebenarnya. Khalid masih masuk di sini. Khalid Your buat lawan team is Uranus banning. tadi masih Di menang ban level ternyata. juga. Parsha di ban. Iya. Oke, Parsha dihilangkan. kira pengen dilepas juga karena kan ketika dia lagi angkat untuk Feather Airstrike, Iya. bisa ditarget dengan Selena. Kan lagi diam. Benar. Memang bisa di cancel, bisa sekali 2 kali kena dulu, terus wings belakang. Percaya. Oke. Last Your ban team is banning. Export Export. untuk musuh dari Karina sendiri. Roxman. Oke, ini dia. Gue kalau lihat apa banning face-nya dari anak-anak karena gitu bener-bener kayak ini bener-bener kayak lu respect sama lawan lu men. Kayak lu tahu di game-game awal lu kesusahan sama Aldos, sama Yunshin, sama Cecilian, ilangin semua. Buang semua. Expo bahkan untuk counternya dari seorang Karina itu sendiri. Iya benar. Nggak mau sama sekali, dan lihat. Pusing semua pala dari Pusing pala. semua. Sakit Pala gua kepala. juga pusing. Pala Halo, penat. ini AC ke kepala kita dari tadi. Halo. Yang dikerok pala gue jidat gue ntar. Iya. Oke, satu pick yang sangat menentukan, dua gameplay dari Ruby. tim Onyx Esports. Ruby tidak mau bermain dengan Ruby karena ini Matildanya masih bisa dipakai di sisi lain, dan Jangan lagi. canggih lagi.
Sangat lagi. untuk high ground defensif Iya, karena yang terakhir maksudnya nggak ada lagi. ya mungkin masih ada Lilia. 1, 2, 3, 4. Masih ada Masih Lilia. ada Lilia. Masih ada Lilia. Ini semuanya magic. Radiant Armor. Iya juga. 4 biji loh. 4. Dan mereka juga udah punya Nathan. Jawaban dari tadi di game yang sebelumnya adalah Untuk Uranus kan? untuk Uranus. Iya. Ya. Di bersekali tweet gitu. Lilia masih ada. Seperti yang Ranger Mas bilang. Esme pun juga masih ada. Esme. Esme. Wah, Kalau terlalu milih sih kombinasi. Benedetta. Oke. Benedetta cewek. Cewek, Cewek dengan Cewek atau Suns? cewek. 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 Sebentar, kenapa? Oh, Popol Kupa. Popol Kupa cewek berarti. Oke, Popo Pak. Kupa cewek. Benenya Drian. Drian nggak? Drian main Nathan. Nathan. Berarti Sunsnya Benedetta. Iya. Puzzle ya di sana teman-teman, dan last ini dia. Last pick marksman kah untuk Bang Sin atau justru hero yang lebih mengejutkan lainnya yang akan dikeluarkan dari sang raja dari segala Alice raja? Balmond. Brody. Wow. Marksman Brody. Oke. Bang Shin. Oke, kali ini ada satu yaitu Popolen Kupa, salah satu dari perusahaan PT Bongkar Turret Sejahtera. Apakah cewek mampu melakukannya dengan baik tugas-tugas yang dia miliki? Yes, bener banget. Sembari menunggu masuk ke Land of Dawn, kita juga ingin menyampaikan seluruh fans untuk Sonic atau Anarchy Kingdom. Satukan kekuatan kalian, berdoa bersama-sama untuk tim kesayangan kalian. Karena ini adalah last game. Best of One Series, satu game terakhir untuk mendapatkan kemenangannya di MPL ID season yang ke-8. Yes, benar banget. Untuk Anarchy Kingdom, Sobat Onyx, ramaikan di kolom komentar, pecahkan, share, dan jadilah saksi siapa Raja Galaksi di MPL Season 8 kali ini. The Royal Derby, penantian terakhir, darah terakhir, inilah poin terakhir untuk mereka dapatkan. Yes, inilah dia Land of Dawn dan masih dipandu dengan Warnet Emas. Wawa Cornet Ranger Ranger Emas. Emas. Alright. Kenapa gua agak ragu ngomong Warnet Emas tadi ya? Mikir dia. Mikir, Warnet Emas. Anda sudah lelah mungkin waktu nge-draft tadi. Iya, Oke. gue jadi inget Albert kalau ngomong Warnet soalnya. Alright, sedangkan itu kita bisa lihat ternyata Butos yang menggunakan satu buah Benedetta berbanding terbalik dengan apa yang kita pikirkan. Bahkan di depan sana ada seorang Sans yang menggunakan Nathan dan cewek. Bootsnya yang pakai Benedetta ternyata. Iya, ternyata Bus. Interesting. Di sini bahkan cewek yang harusnya mengungguli dengan adanya dua keuntungan. Orang di sana dia bahkan bisa kita bilang tidak sangat maksimal untuk early-nya. Yes, sudah dipasang untuk trap ya, belum level 2. Belum ada Abyssal Arrow dari seorang Keyboy. Sin hanya mencoba untuk membersihkan minion nih, mencoba untuk menggonceng, kena. tapi kita lihat terkena di sana dan bahkan langsung terkena trap juga. Sin dan sekarang ada first blood. Keyboy yang menunjukkan kaliannya bermain Selena dan langsung mendapatkan 1 poin pentingnya di arah bottom lane. Alright, itu dia cukup lumayan menyebalkan ketika mencoba untuk fokus laning phase, tapi ternyata ada Lele dan bahkan Bus bakal coba ditumbangin kah. Albert masih mau lebih menuju ke arah dalam sana, tapi Albert memilih untuk mundur terlebih dahulu. Tidak mau memaksakan keadaan walaupun di sisi lain Bus udah sekarat karena Bus masih punya execute. Benar. Itu dia yang berbahaya. Yes, agak berbahaya kalau misalkan terlalu nebeng banyak dan bahkan di sini. Oh my lord, Sans! Dan bahkan dia dapat melindungi double kill dari seorang Sans dan langsung didapatkan lagi Keyboy. Ini dia strategi rahasia dari tim Landak Esports, hanya menggunakan Selena. Mereka kocar kacir dari sang raja dan segala raja menuju ke arah turtle. Mungkin ini adalah space yang terbuka untuk mereka. Apakah bisa didapatkan? Dan harusnya sih bisa didapatkan. Di bawah menit 3, PT Bongkar Turret Sejahtera kali ini telah berhasil mendapatkan satu batu turret di arah bottom lane dan juga dengan Turtle. Rian mencoba one by one situation, tapi Albert tidak mau lebih. Purple buff yang dimiliki dan lelenya kena. Lelenya mengerikan. Ini Lele bukan sembarang Lele. Yes, dan lihat Clay-nya masih mencoba untuk melakukan tugasnya dan bahkan benar-benar sangat berbahaya. Di rumput mana ada trapnya, di bagian mana bakal ada lelenya berterbangan. Finn langsung mendapatkan satu trapnya, mencoba untuk membersihkan semua vision dari Abyssal Traps seorang Keyboy yang benar-benar ini rusuh banget sih dia, benar-benar mobilitasnya dan bahkan menuju ke arah orange buff juga dari seorang Selenanya, mengganggu pergerakan dari sang raja dari arah Kyoshi. Masih mencoba untuk move lagi ke arah bottom lane-nya. Sin yang mencoba untuk mencari stack.
Satu hit lagi, ultimate dilakukan. Teleport memory. Kalau kata Ranger Mas, almost is never enough. Hampir tidak pernah cukup, tapi Suns masih mau lebih sih di depan sana. Super position miss dan entropy ke depan sudah akan menjadi pilihan dan ternyata ditinggal. Ganteng doang jago jiggle. Suns seorang diri karena entropy dan pakai Suns play. Oh my god, di jiggle dengan sangat amat tenang dari Bang Sin dan Bang R7 sekarang. Dan Keyboy-nya juga sekarang masih ada flicker ke arah belakang. Lihat ada Clay, mau kemana Keyboy? Dan langsung diamankan begitu saja. Selenanya tidak boleh jalan-jalan ke arah top lane. Tapi lihat PT bongkar turret dari seorang Calvin Winata. Oh my god, kali ini cewek sepertinya akan menjadi CEO dari PT Bongkar Turret Sejahtera di MP Season 8. Bahkan di tengah sana, Drian datang, kawasan keluarga Jeb, dan bahkan di sisi lain, tempat memori untuk clear minion saja. Membuat Drian harus mundur kembali. Yes. Udah detik lagi untuk Turtle akan muncul R7. Masih cukup tipis tampaknya badannya di sana. Sudah dijaga untuk rumput yang paling penting di arah Turtle Pit-nya. Udah ada Selena, udah ada Drian juga terkena Abyssal Arrow. Masih mencoba untuk bertahan Albertnya, masih ada Matilda juga. Langsung di cover begitu saja, belum ada ultimate dikeluarkan. Masih mencoba untuk menjaga Turtle-nya dan harusnya di sini Onyx yang akan lebih unggul untuk mengamankan Turtle-nya. Karena tampaknya dari Albert dia tidak mau mengkontes dan langsung memberikan begitu saja Turtle-nya ke Suns. Ini tamparan buat Suns sih. Di bottom lane tadi itu tamparan buat Suns banget karena Suns tidak boleh seperti itu lagi kalau dia ingin memantapkan diri karena lihat Albert datang cover yang cukup cepat. Bahkan di arah top lane sana, para pemain dari tim Onyx mereka dapetin keunggulan banyak. Di arah bottom lane juga, di sisi lain arah Kyoshi tertinggal 2.500 di menit yang keempat, Opung. Iya, dan Hunter Strike untuk Suns, dan sebagaimana kita tahu tadi 4 menit kurang. Ada Blade of Despair untuk cewek. Yes, dan tampaknya Meteor Shower hanya untuk membersihkan minion saja. Albert sudah move ke arah tengahnya. Benar-benar 2 turret di arah sampingnya. Itu dihancurkan dengan sangat-sangat cepat. Dan lagi-lagi arrow-nya connect. Trap-nya juga sudah di-connect. Tapi lihat Albertnya tidak takut melawan Boots. Masih mencoba untuk saling mencolek satu sama lain. Dan ini early game-nya sih. Benar-benar strategi yang dilakukan oleh anak-anak Onyx. Dan bahkan Finn terlalu terbang jauh ke depan. Dikira stun Sin-nya. Ultinya mana tuh, dapat memorinya belum dikeluarkan. Apakah Albertnya juga langsung masuk ke arah tengah. Adriana sekarang masih bisa untuk dapetin 1 point kill lagi. Tapi lihat Boots-nya mencoba tolong Tovane Blow. Dan bahkan terkena stun. Masih bisa cabut lagi dan lagi di arah belakang. 2 player plus 1 turret di arah tengah harus ditumbangkan. Terdobrak, lihat di arah mid lane sana. 1 turret yang mahal sudah hilang dipecahkan oleh para pemain dari tim RRQ Kyoshi dengan ada satu buah momentum. Albert mencoba untuk memasakkan seorang cewek. Damage telah diberikan tapi ternyata hilang. Hampir saja tapi telat sedikit untuk berubah menjadi sebuah serigala yang galak. Yes, masih 5 detik cooldown-nya tadi dari Retribution seorang Albert. Tidak bisa untuk nge-slow dan bahkan memberikan damage-nya. Dan berhasil untuk lolos. Dan ini dia, Finn Snack Time. Jangan lupa untuk teman-teman, langsung vote aja. Karena kalian berkesempatan untuk dapetin skin spesial. Atau skin yang keren-keren, download langsung Snack Video. Kan ada Ranger Emas, lagi Pargoy juga di sana. Nggak tahu. Oke. Opung, what happened now? Advantage dari Onyx Esports yang tadinya berhasil dengan cepat untuk mendapatkan 2 turret kali agak sedikit dinetralkan. Iya. Dengan hanya 1 positioning tadi dari RRQ Kyoshi, jadi mereka harus lebih berhati-hati. Wah, ini timingnya juga agak sedikit kurang pas. Clay, dia dapetin purple buff ternyata lagi-lagi Deden from Bogor. Tampaknya menjadi pencuri handal untuk buff dari sang landak ya. Benar-benar dapetin aja timing dia untuk dapetin purple buff walaupun kehilangan 2 turtle terakhirnya dari turtle kedua dan ketiga. Dari anak-anak Onyx yang selalu berhasil mengamankan turtle-nya duluan untuk turtle pit-nya. Menuju ke arah bottom lane, Calvin Winata lagi dan lagi hanya fokus ke arah turretnya. Albert membuka ke arah depan, Keyboy-nya sekarang dan langsung ada Meteor Shower juga. Keyboy mau kemana? Nggak bisa lari, Sansnya juga diincar. Halo, mau bisa kabur kemana karena ceweknya yang menjadi sasaran sekarang. Dapetin 1 point kill lagi di trade begitu aja dan Sansnya masih bisa survive. Hanya mendapatkan 2 untuk 1. Finn-nya yang tumbang Ranger Mas. Lagi-lagi cewek kali ini memberikan badannya. Lagi-lagi cewek ini merelakan dirinya ditumbangkan hanya untuk seorang Suns. Ini harusnya menjadi perhatian dari tim Onyx Esports itu sendiri sih. Dia harusnya udah lebih sadar lagi, lebih aware lagi kalau memaksakan keadaan di template game yang seperti ini. Walaupun dia menang gold, tapi laning phase-nya lihat. Mereka udah mulai berubah. Dari turret pun juga hampir sama. Kita lihat tidak ada yang menang untuk kali ini.
Yes. Masih mencoba untuk farming kembali. Dan bahkan menurut gue pribadi ini early gamenya walaupun dapat turret dengan sangat cepat. Tapi lihat sekarang di menit yang ke-8 mereka sudah langsung mendapatkan turret yang penting. Di tengahnya dapat, di bawahnya juga dapat untuk counter turretnya. Dan yang dilakukan oleh anak Onyx, apa yang akan mereka lakukan sekarang? Mau fokus untuk nge-push atau mau coba untuk start team fight? Karena 15 detik lagi turtle yang berikutnya akan muncul pembawa. Iya, kalau dari gue lebih suka dari Onyx untuk melakukan setup, pick off play dari mereka sih. Karena mereka punya Selena. Mereka harus bisa maksimalkan Selena yang dipakai sama Keyboy sekarang. Iya. Oke, tapi kalau kita bisa lihat defensive high ground yang dimiliki dari Onyx, mungkin mereka udah punya Nathan, mereka juga punya dari seorang Bull, tapi Retri di sana, Retri bisa diamankan seorang Alban, itu begitu saja dipasangkan oleh Meteor Shower, dan sini hilang di depan sana. Saat masih mencoba dengan super posisi di belakang, tapi ternyata gak bisa berbuat banyak. Alban, R7, Finn, Boost is coming, impact-nya belum terlalu baik, tapi Kajadot! Benjol terjadi di sana, malah tampaknya Alekto Final Ball tidak berhasil menembus, tapi kita lihat Sansia benar-benar natural counter dari seorang R7 yang modal Uranus, langsung didapat begitu saja Clay-nya dan bahkan mencoba untuk dapetin perpembantu, tapi Sansia masih ada retribution, tidak ternyata walaupun hanya menggunakan basic attack saja dia dapetin purple buff-nya. Oke, tapi di sisi lain Anarchy Hoshi, mereka kali ini di arah top lane-nya terdorong dan disiplinisasi yang dilakukan oleh seorang Sin berhasil membuat mereka tidak kehilangan turret lagi. Lele Keyboy yang cukup berbahaya, tapi untuk di menit kali ini belum efektif. Tapi lihat teriakan solo kill dari seorang Albert dari hati terhadap seorang Drian. Beda sepertinya untuk kali ini ya. Dan bahkan di arah bottom lane, Finn mencoba untuk mengganggu, cewek menjadi pilihan, sehingga dikeluarkan dan bahkan Finn play. Oh my god, mencoba dibalikan keadaan Albert sekarang seorang San, Entropi dikeluarkan, dihilangkan, Albert tertinggal, Albert tertangkap, Esteban pun hilang, dan bahkan dua harus hilang, ini bencana. Oh my god, 4 player hilang dengan sangat amat cepat. What happened RRQ? Apa yang sedang kamu lakukan? Oh my god, lihat, tidak boleh di-goal. Oh Onyx Esports hanya dengan satu lagi mendapatkan tahtanya. Oh my god. Onyx Esports hanya dengan menggunakan satu serangan saja dan mereka berhasil mengamankan dan champion FPL Season 8. Apa yang terjadi tadi? Sin dia masih ada di posisi yang berbeda dan juga akhirnya kita melihat one straight push last hero draft dari Onyx Esports. Adanya Selena tadi nge-drive mereka untuk bisa ternyata menang dan bahkan dengan Popol Kupa. Early game dipegang banget oleh Onyx Esports. Memang ada sedikit momen tidak mengenakan untuk mereka, tapi ini dia